Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube saya. Kali ini saya akan melanjutkan alur cerita film Bloodhound, yaitu episode 3. Bagi kalian yang belum menonton episode sebelumnya, bisa cek saja di channel YouTube saya ya. Oke, tanpa banyak cincong lagi, ayo kita langsung ke ceritanya. Episode 3 bermula melanjutkan hal yang kemarin, saat kelompok Yang Jae sedang memukuli Pak Tua itu, dan Gunwo yang melawan Yang Jaemyong CS untuk menolong bapak tadi. Setelah Yang Jae CS melarikan diri, Gunwo menelepon ambulans dan menelepon Hyungju untuk melaporkan hasil penyelidikan mereka. Tapi Hyungju malah marah-marah karena Gunwo tidak bisa menahan diri dan tidak ada alasan. Mereka berdua berusaha untuk meminta maaf kepada Hyungju karena membuat misinya gagal. Karena kalau gagal, mereka tidak akan diterima kerja di tempat itu lagi. Makanya, mereka berusaha sekali untuk meyakinkan Hyungju. Dan kali ini, giliran Wojin untuk mendapatkan hati Hyungju. Sedangkan Gunwo curhat kepada Wojin kalau dia sangat tak mengerti apa mereka dimarahi padahal membantu orang yang sedang kesusahan. Akhirnya mereka janjian untuk ketemu di toko buku. Sesampainya di toko buku, Hyunju langsung bersikap dingin kepada mereka dan mengatakan kalau mereka tak bisa bekerja sama lagi. Dia dan Wojin pun beradu mulut sedikit, namun Gunwo segera melerai mereka berdua dan berbicara dengan nada yang pelan dari hati ke hati. Ketika Gunwo berbicara, tidak ada satu kata pun yang keluar dari Hyunju. Kata-kata Gunwo benar-benar membungkam Hyunju. Dia berkata kalau dia membiarkan mereka menghajar orang tua itu, maka dia pun tidak ada bedanya dengan mereka. Dan setelah mengatakan itu, dia memberikan topinya kepada Hyunju dan keluar dari ruangan. Sesampainya di luar, Gunwo dan Wojin yang sudah putus asa tentang pekerjaan mereka masih sempat-sempatnya bercanda. Wojin mengajak cara Gunwo mengatakan lapar, dan Gunwo mengatakan kalau Wojin sangat jelek. Hahaha, pokoknya gokil deh film ini. 험하게? 나 농담 아니었지. 너 때라니까 되게 좁아. 배고파. Saat mereka sedang bercanda-canda, sebuah pesan masuk di HP mereka berdua secara bersamaan. Pesan itu dari Hyungju yang meminta maaf dan menyuruh mereka untuk datang bekerja jam 10 besok. Mereka pun melompat-lompat dan saling berpelukan di depan pintu gerbang. Dan tanpa mereka sadari, kelakuan mereka itu terekam kamera CCTV dan sedang dipantau oleh Hyungju dari dalam ruangan. Di tempat lain, Yang Jaemyong sedang melaporkan kepada si tangan kiri Pak Kim bahwa mereka sedang dibuntuti dan menceritakanlah kalau yang membuntuti itu orang yang masih muda dan jago berkelahi. Dan tak lupa pula dia menceritakan tentang Pak Choi dan Hyungju juga. Tak lama setelah itu, Yang Jae dan si tangan kiri mendatangi kantor milik Pak Choi. Namun setelah menendang pintu gerbang dan memandang kamera CCTV, mereka pun kembali. Aneh bin ajaib lah pokoknya. Sedang di dalam ruangan, Gunwo, Wojin, dan Hyungju baru saja bernapas lega karena mereka berdua telah pergi. Tak lama setelah itu, datanglah Pak Choi dan menanyakan keadaan mereka. Dan terjadilah adu mulut juga dengan Hyungju. Si kakek ini kayaknya sudah ikhlas dengan uang yang dipinjam Yang Jae. Sedangkan Hyungju masih saja bersikeras untuk mendapatkan uang tersebut. Menurut dia, orang seperti Yang Jae itu harus ditangkap dan diberi efek jera. Dia juga meminta Gunwo memperlihatkan bekas lukanya kepada Pak Choi. Melihat bekas luka itu, Pak Choi terkejut dan bertanya siapa yang melukai Gunwo. Namun Gunwo belum tahu namanya, hanya dikasih penjelasan dia adalah bos dari Smile Group dan dia punya tanda luka seperti itu di pipi kanannya. Pak Choi pun terkejut dan menyuruh Gunwo dan yang lainnya pulang. Setelah mereka pergi, Pak Choi meminta sopirnya untuk memeriksa tentang Smile Capital itu. Setelah keluar dari ruang kantor alias perpus itu, Gunwo CS pergi untuk makan di tempat biasa mereka makan. Hyunju bertanya tentang hubungan Gunwo dan Wojin. Dan Wojin menjelaskan bahwa yang terpenting bukanlah seberapa banyak waktu kita saling mengenal, tetapi seberapa mirip jalan kehidupan kita yang membuat kita bisa menjadi teman sejati. Mereka berdua berbicara banyak hal lah, tapi kelihatan sekali mereka berdua ini tak bisa akur.
sampai datanglah Gunwo dengan daging yang dipilihnya. Mereka berdua juga sempat berdebat karena selama Gunwo pergi ambil daging, Wojin atau Hyunju tidak menyalakan kompor. Aneh-aneh saja. Padahal tinggal dinyalakan saja, sesekali nih. Melihat hal itu, Hyunju segera menggeleng kepala dan menyalakan kompor serta menyuruh Gunwo untuk segera memanggang. Tetapi Gunwo yang sudah ahli sudah pasti tidak setuju. Pokoknya mereka ini perdebatannya banyak sekali lah. Di sini juga mereka bertanya hubungan antara Hyunju dan Pak Choi, yang ternyata mereka itu hanya hubungan cucu dan kakek angkat lah begitu, bukan kandung ya. Karena dulunya Hyunju tinggal di panti asuhan yang dibangun oleh Pak Choi. Ada juga nasihat bagus nih, begini. Kalau kita hendak melihat pribadi seseorang, kita harus membuka hati kita untuk menerima dia. Jika kita tulus, maka mereka akan membalasnya dengan kebaikan. Namun jika kita melakukannya dengan setengah hati, mereka akan memanfaatkan kita. Setelah itu, mereka mulai memanggang daging yang mereka beli dan makan. Scene berganti. Kali ini, Pak Hong yang akan kena batunya setelah menghina Pak Kim. Anak buah Pak Kim mengikuti dan menghajar dia habis-habisan. Setelah dihajar sampai muntah, dia pun ditelanjangi dan difoto. Pokoknya dicarilah aibnya. Di tempat lain, Pak Kim yang sedang latihan kickboxing mendapat sebuah pesan dari anak buahnya soal Pak Hong tadi. Dia pun senyum-senyum sendiri yang kelihatan bahagia banget. Di tempat lain, Pak Choi mendapat telepon dari anak buahnya kalau bos Smile Capital memang Pak Kim yang mereka kenal. Dia jadi bernostalgia dengan masa lalu, di mana dia dibuat lumpuh oleh Pak Kim dan anak buahnya Beom. Ketika itu, dia sedang rapat dan memberitahu anak buahnya kalau kantor mereka akan ditutup. Tapi, karena tidak terima, Pak Kim menyuruh anak buahnya untuk membobol brankas milik Pak Choi. Ketika mendapat laporan dari satpam yang jaga, Pak Choi pergi ke kantor dan terjadilah baku hantam lah pokoknya. Pokoknya Pak Choi ini jago juga lah, sampai-sampai Beom dan Pak Kim pun bukan tandingan dia kalau pertarungan adil. Dan biarpun sudah ditikam 2 kali oleh Pak Kim, Pak Choi pun masih tetap bisa membalikan keadaan. Disinilah Pak Kim mendapatkan luka gores di pipinya. Scene berganti. Hyunju masih berusaha meyakinkan Pak Choi untuk memberikan efek jera bagi Yang Jae. Sedangkan Pak Choi malah menyuruhnya untuk melupakan hal itu dan pindah toko buku. Ya, menghindarlah begitu. Dia takut Pak Kim akan membuat masalah kepada Hyunju. Di tempat lain, Pak Kim sedang memperlihatkan kehidupan mewahnya. Dari rumah, berangkas, sampai mobil mewahnya nih guys. Dan dia pun memperlihatkan kargo yang di dalamnya berisikan brankas milik Pak Choi dulu, yang sekarang menjadi tempat penyimpanan emasnya. Ngeri. Kalau begini sih, mending kita jadi rentenir aja ya. Scene berganti pada Hyunju, Gunwo, dan Wojin yang mau pergi makan di tempat makan favorit mereka. Tapi malah mendapati bahwa rumah makan itu telah dihancurkan oleh rentenir. Dan ternyata yang menghancurkan tempat itu adalah temannya si Wojin itu. Yang rentenir tempat peminjaman uang kalau kalian nonton di episode pertama. Dan rentenir itu pun baru saja ditipu oleh yang JCS. Makanya dia menjadi beringas dan menghancurkan tempat orang-orang yang meminjam uang padanya. Di tempat lain, Yang Jae sedang bermain kartu di markas mereka, dan salah satu anak buah Yang Jae menyadari keberadaan mobil Hyunju. Yang Jae pun menelepon seseorang dan memberitahu tentang hal tersebut.
Dan sepertinya mereka sedang merencanakan sesuatu nih. Mereka pun berpura-pura pergi untuk mencuri identitas lagi. Padahal ini jebakan untuk Hyunju CS nih. Di bawah, Yang Jae menelepon seseorang lagi dan memberitahu kalau Gunwo dan Wojin sudah terjebak dan mengikutinya. Di atas, Hyunju mengawasi jalanan. Dia menyadari ada mobil yang berisikan orang-orang yang memegang tongkat bisbol beramai-ramai turun dari mobil tersebut. Dia berusaha menelepon Pak Choi dan meminta Pak Choi untuk mengirim bantuan lah. 어디야? Di lantai bawah, para preman sudah mengepung Gunwo dan Wojin. Saat mereka sedang bersiap untuk bertarung, saat itulah episode 3 berakhir. Hehehe. Oke guys, jangan lupa like, comment, dan subscribe ya, agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Oke, see you di sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.